Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam Mesbah pagi kita hari ini. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, memberikan pujian kami, menaikkan doa kami. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa disenangkan lewat pujian kami. Engkau Allah yang sungguh indah, tiada taranya. Kasih-Mu selalu mempesona setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyatakan, kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa.
bagimu segala pujian. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua, bukan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya dengan iman Tuhan yang sanggup mendengar doa kami dan Tuhan sanggup menjawab setiap persoalan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa menolong dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kepada jemaat di Sardis. Dan teruskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Selanjutnya, Angelika. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar dan memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Selanjutnya, Kak Eca. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang di atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera.
Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Selanjutnya Bang Walven. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, aku tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Selanjutnya Kak Evi. Jadi karena engkau sama-sama kokoh dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah kumurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Selanjutnya Kak Esther. Aku kasihi diri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, shalom pagi semua. Hari ini renungan disampaikan oleh Saudari Eca. Saya persilakan. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan. Bacaan kita hari ini terdapat dalam Wahyu pasal yang ketiga, dan kita akan sama-sama belajar dari pesan Tuhan kepada setiap jemaat yang ada. Pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan kepada jemaat di Laodikia. Dalam ayat yang ke-16, saya bacakan kembali untuk kita semua. Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Firman Tuhan ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Laodikia pada saat itu, dan juga bagi setiap kita yang hidup di zaman saat ini. Tuhan memberikan suatu pilihan kepada mereka, suatu perintah kepada mereka, untuk mereka tidak menjadi suam-suam kuku. Tuhan berfirman untuk mereka bisa memberikan pilihan, mau panas atau mau dingin, karena campuran antara panas dan dingin ini menjadi hangat. Disinilah suam-suam kuku adalah keadaan yang tidak konsisten. Jadi dia tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak panas atau tidak dingin, tidak memiliki konsistensi yang benar. Tentunya dalam konteks ini adalah ketika mereka tidak bisa memiliki keputusan di dalam mereka mengikut Tuhan, apakah mereka ini benar-benar sungguh-sungguh, atau mereka jika memang tidak, ya
tidak? Jika iya, katakan iya. Laodikia itu merupakan kota yang kaya yang terletak di Asia Kecil. Tuhan menegur jemaat yang ada di Laodikia ini karena mereka suam-suam kuku. Sekalipun mereka itu kaya, tapi mereka juga tentu di suatu kota yang kecil, tetapi mereka kaya ini, mereka tidak kekurangan dalam hal makan, dalam hal pakaian, dalam hal apapun itu, mereka tidak kekurangan secara ekonomi dan secara jasmani. Tapi Tuhan bilang, mereka ini miskin di mata Tuhan. Karena di dalam Tuhan ini bukan dilihat dari secara harta atau dari secara ekonomi, tetapi Tuhan bilang mereka ini miskin di mata Tuhan karena fokus mereka hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri. Kaya di mata Tuhan itu yang berarti hidup yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Bukan secara harta, tetapi secara hati. Banyak orang yang kaya, tetapi mereka tidak memiliki hati yang kaya. Mereka kaya secara harta, kaya secara ekonomi, tapi tidak kaya secara harta. Karena ketika kita mau belajar untuk memberi, bukan dari apa yang berapa banyak yang kita miliki, tetapi dari apa yang membuat hati kita ini memiliki dorongan untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Sebab tugas kita sebagai orang-orang percaya itu untuk bisa menjadi berkat dimanapun kita berada, menjadi dampak, menjadi garam, dan menjadi terang. Dengan apa bisa kita lakukan? Dengan apa yang kita miliki. Ketika kita sudah diberikan oleh Tuhan, maka dari situlah tugas kita untuk bisa memberikan juga kepada sesama. Pada saat itu, mereka hanya fokus untuk memperkaya diri mereka sendiri, sehingga Tuhan dengan tegas dan juga dengan lugas Tuhan berkata bahwa mereka ini harus bisa menjadi panas atau menjadi dingin. Mereka kaya, memperkayakan diri, tidak kekurangan apa-apa, tetapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa mereka ini melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Disinilah terjadi kontradiksi. Di dalam secara kelihatannya mereka ini baik-baik saja, secara kelihatannya mereka berkecukupan, tetapi di dalam hati mereka ini sebenarnya mereka penuh dengan kekurangan, karena mereka tidak bisa menjalankan apa yang menjadi tugas mereka sebagai orang yang percaya. Tetapi Tuhan ketika menasihati orang-orang atau jemaat yang ada di Laodikia ini bukan berarti Tuhan tidak mengasihi mereka. Justru di dalam ayat selanjutnya di dalam 19 itu barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Seperti juga di dalam Amsal 3 ayat 12, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dari sini kita belajar, saudara, ketika Tuhan memberikan teguran atau memberikan nasihat, yang saat ini kita belajar di Jemaat Laodikia dan juga bagi setiap kita, itu artinya Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih mau peduli. Ketika Tuhan sudah diam saja dan tidak mau menegur kita, disitulah kita harus bertanya-tanya. Berarti kita sudah menjadi orang yang bebal, sehingga Tuhan tidak mau menasihati dan juga tidak mau menegur dan tidak mau mengajar. Dari sinilah kita belajar ketika Tuhan memberikan nasihat, memberikan teguran, entah itu melalui kebenaran firman Tuhan, atau melalui orang-orang di sekitar kita, bahkan Tuhan bisa berbicara secara langsung kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Dari sinilah kita belajar bahwa Tuhan masih mengasihi kita masih dipedulikan. Tugas kita apa ketika kita diberikan nasihat oleh Tuhan? Merelakan hati. Tentu ketika kita merelakan hati bukanlah sesuatu hal yang mudah. Ketika rela hati ini harus ada sesuatu yang kita korbankan, mengorbankan ego kita, mengorbankan keinginan kita, mengorbankan kesenangan kita, yang itu bahkan membuat kita rasanya terkadang realita yang kita hadapi ini berbeda dengan ekspektasi yang sudah ada dalam pikiran kita. Oleh sebab itu, ketika kita mau untuk bisa menjadi kaya di mata Tuhan, hidup yang menjadi berkat bagi jiwa-jiwa, harus merelakan hati kita untuk menerima setiap nasihat, menerima setiap teguran dari Tuhan, bahkan menerima setiap ajaran daripada Tuhan untuk membawa kebaikan bagi setiap kita. Tuhan mau hidup kita ini dimurnikan seperti emas, dan supaya kita tidak menjadi suam-suam kuku. Karena ketika kita hidup
suam-suam kuku, kita akan mudah terbawa arus. Kita mudah terbawa arus ini kita tidak memiliki pendirian. Ketika kita diajak ke kanan, kita ikut ke kanan. Ketika kita diajak ke kiri, kita ikut ke kiri. Kita tidak memiliki dasar yang kuat karena kita tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dari sinilah kita belajar untuk tidak menjadi suam-suam kuku agar kita bisa memiliki pendirian di dalam Tuhan, yaitu dasarnya adalah firman Tuhan. Ketika firman Tuhan berkata salah, maka kita tidak melakukannya. Ketika firman Tuhan berkata ini adalah sesuatu yang benar, kita belajar untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan juga kita tidak menjadi suam-suam kuku, karena ketika kita suam-suam kuku, kita akan selalu mencari aman. Mencari aman ini yang mengenakkan bagi tubuh jasmani kita, mengenakkan bagi keduniawian kita, sehingga kita tidak berani untuk melawan apa yang seharusnya tidak kita lakukan berdasarkan dengan firman Tuhan. Kita belajar dari Yosua dan juga Kaleb, mereka bergantung pada firman Tuhan, mereka tidak suam-suam kuku. Walaupun mereka sudah mendengar dari 10 pengintai yang lain, mereka tidak akan bisa mengalahkan orang-orang yang mereka lawan pada saat itu, tetapi karena mereka memiliki pendirian, ketika mereka panas di dalam Tuhan, dan mereka memiliki kepercayaan di dalam Tuhan, bahwa ketika Tuhan sudah mengutus mereka, maka Tuhan akan menyertai. Dari situlah kita belajar untuk tidak menjadi orang yang suam-suam kuku, namun kita bisa memiliki pendirian, tidak terbawa arus, dan hidup kita tidak selalu mencari aman. Karena ketika kita mengikut Tuhan, seringkali kita merasakan hidup kita ini kok tidak enak, rasanya kok tersiksa, rasanya kok membuat kita ini merasa tidak nyaman. Dari sinilah kita belajar, ketika rasa tidak nyaman itu datang, disitulah saatnya kita bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menjaga dan menyertai kita dimanapun kita berada. Sebab Tuhan selalu mengasihi dan memperhatikan setiap kita. Dan mari kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki pendirian dan tidak suam-suam dalam mengikut Tuhan, dan kita mau menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, karena ketika kita mengikut Tuhan, maka Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kehidupan kita selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Iya, terima kasih Saudari Eja. Teman-teman, hari ini kita belajar ya, supaya kita tidak seperti jemaat di Laodikia yang tidak konsisten, yang setengah-setengah. Mereka secara jasmani kaya, tapi di hadapan Tuhan mereka miskin. Kalau kemarin kita belajar di Smyrna, mereka secara jasmani miskin, tapi di hadapan Tuhan mereka kaya, dan itu yang lebih penting yang harus kita kejar ya teman-teman ya. Baik, kita akan berdoa syafaat. Silakan Angelica bisa memimpin doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk kami dapat bangun Bapak, bahkan kami bisa Bapak berkumpul Tuhan secara online di Mesbah pagi pada hari ini bersama-sama. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami telah memuji bahkan membaca firman-Mu. Tuhan, sebentar Tuhan, kami mau menaikkan syafaat kami Tuhan kepadamu. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia, bahkan seluruh kota-kota yang ada di bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan bangsa dan kota kami Tuhan. Engkau semakin Tuhan tambahkan jiwa-jiwa Tuhan yang semakin takut akan Tuhan. Engkau Tuhan, biar kemuliaan-Mu Tuhan terbit Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Tuhan, Engkau berdoa juga Tuhan buat setiap pemerintahan di bangsa kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap sistem pemerintahan negara kami, seluruh para pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Baik dari yang presiden Tuhan, wakil presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh aparatur negara, bahkan seluruh Tuhan pemimpin-pemimpin yang ada di provinsi-provinsi, kota-kota, bahkan desa-desa. Engkau memberkati Tuhan, Engkau pakai Tuhan, biar mereka Tuhan mampu Tuhan untuk menjalankan tugas mereka dengan baik Tuhan. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di bangsa kami. Engkau memberkati Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu. Engkau pakai dengan luar biasa lagi Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, biar semakin banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dapat dimenangkan melalui hamba-hamba-Mu Tuhan. Juga aku mau berdoa Tuhan, kami mau berdoa buat Tuhan
setiap kami Tuhan yang hadir pada mesbah pagi ini, pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau memberkati kami Tuhan. Biar Tuhan apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau Tuhan yang satu-satunya penolong dalam hidup kami. Biar Tuhan mau berdoa buat setiap kami Tuhan, setiap keluarga kami Tuhan, Engkau memberkati dimanapun berada. Engkau memberikan kesehatan Tuhan buat kami seluruhnya Tuhan. Juga mau berdoa buat pada pagi hari ini, buat satu hari ini Tuhan, kemanapun kami akan melangkah, apapun yang akan kami lakukan, biar Tuhan yang Kau pegang kendali kehidupan kami. Jauhkan Tuhan kami dari segala sakit penyakit, dari segala niat orang jahat, bahkan dari segala mara bahaya kecelakaan maut Tuhan. Biar satu hari ini Tuhan yang menyertai, melindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya. Amin. Biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami satu persatu, kepada hamba, kepada Kak Evi, kepada Eca, kepada Angelika, kepada Iren, kepada Walven, kepada Eca, kepada Esther, yaitu berkat yang spesial dari Tuhan. Kami juga berdoa buat teman kami yang tidak hadir pada hari ini Tuhan, Engkau yang tahu apa yang mereka alami, yang sakit lemah tubuh Tuhan sembuhkan mereka. Apabila masih ada yang malas Tuhan, jamah hati mereka supaya mereka sadar bahwa mereka perlu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami akan akhiri persekutuan doa kami. Damai sejahtera Allah memelihara hati dan pikiran kami. Mari teman-teman kita arahkan hati kita, kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai dan memberkati kita hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua teman-teman. God bless. Thank you. Thank you, Pagi semuanya. Terima kasih. Ya, semangat ya.